bukan orang-orang yang yang spesial ya. Nggak akan mendapat hidangan seperti Nabi Allah Isa alaihi salam yang bisa menurunkan hidangan dari jannah surga. Nggak seperti kita bisa menjadi orang-orang yang mendekat selalu kepada Habibina Muhammad SAW ya. Man ahli salawah lir Rasul, orang yang banyak salawat, dawam baca maulid Nabi SAW, terus baca ratib Sayyidul Ratib Al-Imam Al-Qutb Al-Anfas Umar bin Abdurrahman Al-Attas misal. Terus kita jauh dari mungkin banyak melakukan amal-amal buruk ya, terlalu banyak maksiat daripada kita berbuat baik. Sedangkan mereka, andai kata kita melihat wajah mereka, akan lama-lama pudar itu cahaya kehancuran kita ini, lama-lama hilang, lama-lama redup, lama-lama surut, terus lama-lama menjadilah kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah mengumpulkan kita dalam majma'atul khair, satu perkumpulan yang bagus, yang mana dikatakan hadza min riyadil jannah, daripada ini taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir khormati khadimul majlis Siratun Nabai Al-Ustaz Muhammad Rifqi Ibrahim, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antumah semua, mudah-mudahan dilindungi dari segala macam kesusahan, dimudahkan segala urusan, bil khusus disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah yang membuat wajah kita mengingat kepada kebaikan, dikatakan wajhu soleh, wajah orang-orang soleh. Kenapa? Karena dikatakan di zaman Rasulullah SAW hidup, idza ru'u dzukirallah, ketika sahabat melihat Rasulullah akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala rahmah. Allah memberikan keteduhan di wajah orang itu. Termasuk Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Ya Nabi, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Allah menjadikan Nabi Muhammad Rasul utusan untuk rahmat kepada seluruh alam. Kita ini manusia punya telinga untuk mendengar. Kita manusia punya mata untuk melihat. Kita manusia punya tangan untuk menyentuh atau untuk menggerakkan sesuatu, atau yang untuk suatu perbuatan. Kita punya kaki untuk melangkah, untuk berjalan. Yamshi alal ard, kita tuh berjalan di atas bumi ya, bukan di atas bulan yang tinggi di langit, yang Allah ciptakan, matahari yang tinggi di langit yang Allah ciptakan. Seluruh alam semesta ini Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Terus alam jin, terus alam malaikat, alamul malakut, alam malaikat. Nah, kita di alam munasut, ada di alam manusia. Di antara kita ada golongan orang-orang qaumul shalihin, orang-orang yang soleh. Orang yang soleh ini dikatakan idza ru'u dzukirallah, ketika kita melihat mereka akan kita teringat kepada Allah.
Ketika kita melihat mereka, kita akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab karena soleh. Apa soleh ini? Hakikah yang dikatakan kaum musalihin, orang yang aqimus shalah, yang mendirikan salat. Kenapa? Karena as-salatu imaduddin. Karena salat tiangnya agama. Andai kata orang dia ada satu masalah dalam perkara salat, sesungguhnya orang itu dalam masalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada cahaya di wajah mereka orang-orang soleh ini, ya, daripada apa? Karena az-zainul abidin, hamba Allah Subhanahu wa taala yang bagus, yang apa dikatakan mempunyai akhlakul karimah. Dia punya suatu perbuatan apa? Akhlak ini perbuatan yang baik. Kalau Rasul Nabi SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin, sebaik-baik apa tingkah laku seorang mukmin itu yang mempunyai akhlak yang baik. Ahsanhum khuluqan, yang akhlaknya baik. Al-Imam Bukhari radhiyallahu an dikatakan perawi hadis dan hadis sahih, dikatakan maka disebut sahih Bukhari. Al-Imam Muslim radhiyallahu an dikatakan hadisnya sahih, maka disebut Imam Muslim hadisnya sahih, maka dikatakan sahihain, dua perawi hadis sahih. Al-Imam An-Nu'man, Imam Hanafi dikatakan mazhab. Imam Malik bin Anas dikatakan mazhab. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i dikatakan mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali dikatakan mazhab. Babu mujtahid, dari mereka itu ada satu keterangan cahaya yang keluar daripada babul hidayah, daripada pintu-pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat mereka, insyaallah di akhirat nanti kita melihat dari Imam Muhammad bin Idris, supaya apa? Supaya Allah berikan apa? Ketenangan di hati kita. Kenapa? Karena dikatakan idzaru'u dzikirallah. Ketika kita melihat wajah orang-orang itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka ini hum qaumus shalihin, mereka orang-orang soleh, apa ahli sholawat, ahli rasul, ahli sholawat ke Nabi Muhammad SAW. Apa sholawat ini orang dia menyebut nama Nabi Muhammad, mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus Allah beri itu lipatan 3 kali keutamaan, 10 lipat 3 berarti 30. Allah berikan satu keterangan. Pertama, Allah lebihkan kebaikan 10. Terus Allah angkat derajatnya 10. Terus Allah hapus dosa besarnya 10. Itu diantara fadilah salawat di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di wajah mereka, selalu di hati mereka, dalam kita melihat mereka, wajhur Rasul, wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wajhullah, ya, karena dikatakan orang yang dilihat Allah, ahlul ma'rifah, orang yang tawadhu, yang dikatakan at-tawadhu minal ma'rifah, orang yang rajin ibadah, yang Allah memperhatikan. Nah, sedang orang kalau jauh dari ibadah, ya Allah enggak merhatikan, ya. Dikatakan Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba. Semua umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Ya, akan masuk ke dalam surga, Allah yang masukkan ke dalam surga. Nah, kenapa Allah enggak masukkan dia ke dalam surga? Karena aba. Rasulullah mengatakan dia nggak ngikuti Nabi, ahli maksiat, nggak bisa menjaga tangan, ya nggak bisa menjaga mata, nggak bisa menjaga telinga, apa sering ngomongin orang, ya nge-ghibah, terus apa terkadang ngefitnah, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena golongan itu akan menjadi masalah besar buat hati mereka itu, sehingga terus wajah orang-orang seperti itu nggak ada nur, nggak ada cahaya di wajah orang seperti itu. Bahasa terus dikatakan wajah yang mengingatkan kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Wajah yang membuat seorang itu mengikuti suatu keadaan yang difahamkan kepada dirinya ini sesuatu perkara yang khair, yang baik. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Terus itu nanti dikumpulkan amal-amal selama di dunia, keberkahan wajah-wajah mereka. Wajah al-arif billah, mu'arrifin, orang yang apa, yang dilihat Allah, orang yang bisa melihat Allah. Kenapa? Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau orang bisa mengerti dirinya, berarti orang tawadhu, rendah hati, selalu
sholat terus. Pekerjaan orang-orang alim mereka itu hum musalihin, orang-orang soleh itu sholat, nggak pernah meninggalkan yang wajib dan selalu berketerusan mengerjakan sholat sunnah. Nah, setiap malam tujafulail bangun tahajud, terus duha nggak pernah ditinggal ya, karena Nabi yang sunnah Nabi wajibkan, karena Rasulullah yang sunnah untuk dikerjakan beliau Rasulullah Nabi wajibkan. Nah, kita kan kalau kelas-kelas kita kan kelas-kelas teri ya, kelas-kelas apa gorengan kering, bukan orang-orang yang spesial ya. Nggak akan mendapat hidangan seperti Nabi Allah Isa alaihi salam yang bisa menurunkan hidangan dari jannah surga. Nggak seperti kita bisa menjadi orang-orang yang mendekat selalu kepada Habibina Muhammad SAW ya. Man ahli salawah lir Rasul, orang yang banyak salawat, dawam baca maulid Nabi SAW, terus baca ratib Sayyidul Ratib al-Imam al-Qutb al-Anfas Umar bin Abdurrahman al-Attas misal. Terus kita jauh dari mungkin banyak melakukan amal-amal buruk ya, terlalu banyak maksiat daripada kita berbuat baik. Sedangkan mereka, andai kata kita melihat wajah mereka, akan lama-lama pudar itu cahaya kehancuran kita ini, lama-lama hilang, lama-lama redup, lama-lama surut, terus lama-lama menjadilah kita baik. Amin Allahumma amin. Nah, kalau orang terusan lihat muka suram, ahli maksiat ya, orang yang nggak ada hati, nggak ada kebayaan sama sekali. Kenapa? Karena yang dikatakan termasuk daripada orang-orang yang disebutkan mereka mempunyai wajah yang bisa menyambungkan hati kita kepada Rasulullah, habaib ya. Nah, kenapa? Karena dikatakan Rasul hum itrati khaliqum min tinati, mereka keturunanku dibuat dari tanah yang serupa denganku. Nah, kau sudah lihat habaib, masya Allah. Kenapa? Karena di diri mereka mengalir darah Rasulullah SAW. Ada hubungan yang dikatakan al-Atas, al-Idrus, al-Kaf, al-Jufri. Ini al-Atas dari Abdurrahman As-Segaf, ada al-Kaf dari al-Jufri. Keturunan Abdurrahman Muhammad al-Jufri al-Arsyih. Terus ada al-Idrus, dari As-Sakran, ada Abu Bakar, segala macam, terus nasab terus sambung sampai Fakil Muqaddam, terus sampai Ahmad al-Muhajir Allah, terus sampai Sayyidina Ali bin As-Sajjad, punya anak Sayyidina Ali, punya ayah Sayyidina Ali, Sayyidina Husain radhiyallahu an ibn Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha radhiyallahu anhum warḍahuma, terus walad Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti di antara kita, bahkan dikatakan alim-alim, kalau kita kepengen melihat seperti apa wajah Rasulullah, lihat mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita menjadi orang yang sebaliknya nggak ngerti wajah-wajah yang malah baik untuk kita lihat ya, ada terpengaruh bukan dari suatu kebaikan tapi dari keburukan. Maka terus wajah itu akan menjadikan kita ini zikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus salawat, selalu mengingat Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Karena mahabbah, karena kecintaan. Bukan buhut, bukan benci. Karena orang kalau hidup penuh dengan cinta, ibarat dia hidup di taman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga ya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, setelah dia keluar rumah tangganya tenang, adem ayem ya, terus dia ini cinta kepada saling satu dengan yang lain, suami dan istrinya terus rahmat Allah turunkan, sakinah, mawaddah itu ada cinta, keluarlah rasa cinta di antara dua pasang yang Allah nikahkan itu, terus Allah berikan rahmah. Maka dikatakan Ali Muhammad, keluarga Rasulullah SAW, mereka yang membawa daripada sifat, daripada zatiyah, daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul SAW, yang mana dikatakan Sayyidina Hasan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, dikatakan beliau, wahai Ali, aku melihat di wajah Hasan ini mirip kakeknya Rasulullah, begitu. Nah, jadi memang segala sesuatu ini harus kita mencari anur, cahaya yang bisa menjadikan kita nyambung hati kita kepada Imam Muhammad bin Idris mazhab. Kenapa? Karena
Kalau orang dia sudah punya ikatan kepada kebaikan akan melihat segala sesuatu itu yang baik-baik ya. Tapi kalau orang punya penyakit dalam satu keburukan, akhir segala sesuatu enggak ada yang baik. Wa na'udzubillah min dzalik. Allah terus katakan wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah, hanya amal yang dibawa sampai ke akhirat nanti. Jadi bukan diri kita yang dibawa. Badan ini gak akan menyelamatkan kita ya, tapi iman, Islam, ihsan yang dipegang. Maka dikatakan wazanataku, ikatan seorang yang bertakwa, hubbu ali Muhammad. Setelah kita cinta kepada keluarga Rasulullah, berarti kita sudah cukup akan apa? Akan bekal kita untuk menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ahlu tuqa yang Allah berikan keridhaan ya. Nah, tapi sedang maksiat Allah enggak berikan jalan. Allah tutup itu apa? Suatu amal yang hitam, yang buruk, segala macam. Kenapa Allah enggak akan ridha? Kenapa? Karena Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Allah sudah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kau menjadi seorang yang bertakwa, berarti Allah akan memberikan keridhaan. Tapi andai kata kita jauh dari sifat at-tuqa, orang yang ahlut tuqa, dan dikatakan wazanataku, kenapa ia berharap untuk menjadi seorang bertakwa? Kenapa hubbu ali Muhammad? Kenapa cinta kepada keluarga Rasulullah? Untuk ia mendapatkan satu magam dari Allah Subhanahu wa taala ahlut tuqa. Segala sesuatu yang apa, yang malam Allah jadikan karena bulan-bulan di malam hari, bintang-bintang di malam hari, setiap apa bulan, hari demi hari, tahun demi tahun, karena itu bukan. Apakah karena terangnya matahari di pagi hari, karena indahnya apa bintang itu di malam dan hari demi hari, siang dan malam, segala sesuatu? Bukan. Apa karena nanti saat nanti di hari itu Jumat akan ada kiamat, Allah akan hancurkan dunia ini, atau ketika kita ajal kita mati terus kita ketemu alam barzah? Bukan. Apa karena kita berbuat selalu amal baik dan buruk setiap saat segala sesuatu? Bukan. Karena Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, laulakal habib lama khalaqtu aflak. Karena apa kita? Karena Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan wazanataku hubbu ali Muhammad. Di antara pegangan kita untuk kita menjadi seorang ahli bertakwa kepada Allah, kita kenali juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Terus Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah bersungguh-sungguh, sesungguhnya ketakwaan kita semua di sisi Allah, sesungguhnya kemuliaan kita semua di sisi Allah dari seberapa takwa kita. Nah, itulah wajah orang yang akan dilihat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan wajah kita nih di akhirat nanti ngelihat wajah Rasul, melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Karena orang yang nanti Allah perlihatkan itu api neraka, dia sedang takut, merasa takut. Yang nanti Allah perlihatkan itu azab siksa kubur, dia merasa takut. Berarti ada sesuatu di hatinya, ada kotoran di hatinya. Apa itu? Wallahi demi Allah, itu yang dikatakan bughud, rasa benci. Kenapa? Karena sebaliknya apabila kita cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada aturan ad-din, agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan di dunia senang. Kenapa? Karena sunan Ibrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang apa? Yang menjadikan kita ini di dunia senang, di akhirat senang. Lah kalau orang mendapatkan kerugian, kenapa? Banyak di dunia melakukan amal buruk. Wahakaza, amal ini yang akan menjadi apa kita nanti di akhirat nanti. Bagaimana badan kita ini, bagaimana tangan kita di akhirat nanti, bagaimana mata kita di akhirat nanti. Mata kita ini akan ngelihat apa agak redup, apa naudzubillah min dzalik, sampai buta. Ya, itu nanti gara-gara apa? Amal selama kita ada dunia. Kalau amal kita baik, alhamdulillah. Kalau amal kita buruk, ya itu ingat nanti. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan lemparkan di akhirat itu, Allah akan seret, dikatakan yauma abuzan kamtariran, ketika di mahsyar itu matahari akan dekat dengan kepala kita. Terus di akhirat itu di tepi neraka, malaikat zabaniyah akan nyeret kita, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi orang-orang soleh sampai diriwayatkan bahwasanya ketika melewati siratal mustaqim, itu cahaya dia radhiyallahu anhum, yang dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kita ini sampai setiap wudu, setiap salat,
setiap tetes air wudhu yang kita gunakan setiap sholat itu akan menjadikan cahaya di wajah kita nanti di akhirat itu di belakang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka insyaallah kita semua ketika melewati shiratal mustaqim itu sampai itu api neraka bisa padam. Kalau kita terlalu lama di sana. Nah, kenapa sebabnya? Karena itulah wilayah hakikah daripada bentuk wujud seorang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim qaumus shalihin, orang yang soleh. Belum terus dia mempunyai derajat di sisi Allah, terus dia bertambah terus sampai menjadi seorang yang dikatakan mutawaddi'in, orang yang tawadu, yang rajin dalam mengerjakan salat, khusyuk dan istiqamah berketerusan, terus bertambah terus. Lah itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dikatakan Nabi kullu ummati yadkhulul jannah. Ahli jannah enggak sembarangan ngomongin ahli surga. Kenapa? Karena ahli surga ini benar-benar orang yang akan melihat neraka. Ya, karena kalau sudah kita berharap meminta kepada Allah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah, jadikan aku orang ahli surga, Allah akan masukkan ke dalam surga yang sebenar-benarnya surga. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan, khairul jaza, mendapatkan kita akhir yang bagus. Terus husnul khatimah, bi ahsan khitam, kita mati husnul khatimah dengan mati bagus. Kalau mati jelek, su'ul khitam, mati dalam keadaan buruk. Hari ketemu munkar nakir, lah ngerti, nggak punya apa-apa bekal. Allah sudah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, hanya karena perkara kecil atau perkara besar dan kecilnya perkara bagaimana ketentuan Allah. Ya, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan dosa kecil kita selama di dunia ini, andai kata kita melihat di akhirat nanti akan ketakutan. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan andai kata seorang baru selesai hisab di akhirat itu, begitu selesai hisab, dosa yang paling kecil ini orang dosa biasa-biasa, bukan dosa besar, bukan dosa zina, bukan dosa membunuh orang, bukan dosa-dosa perkara-perkara yang luar biasa, baru dosa kecil. Begitu Allah, andai kata Allah turunkan ke dunia ini, saya seluruh alam, seluruh lautan diisi dunia ini akan tercemari bau nanah busuk. Ya, itu baru yang dosa kecil. Wa na'udzubillah min dzalik, dan seterusnya, apalagi dosa-dosa yang besar. Terus dikatakan lagi hum munafiqun, orang-orang munafik khalidina fiha abada, dikatakan karena ia kadzab, pendusta, ia akan Allah letakkan di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang yang dihisab ringan masih bisa celungak ke dunia, tapi orang yang udah mendapatkan nas, Allah tentukan na'udzubillah min dzalik, ahli jahannam, tidak akan pernah ia keluar dari hisabnya. Allah sudah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah katakan jika kita melakukan faman ya'mal, ataukah orang itu melakukan suatu perbuatan yang baik, Allah akan berikan. Allah nggak berandai-andai. Terus Allah katakan dan lebih lagi waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang itu tergantung bagaimana amal. Nanti Allah yang menentukan selalu di sana. Mufassir mengartikan waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah berlepas. Allah akan tunggu kapan seorang hamba itu akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan dia akan tobat? Bertanya seorang hamba ini kepada Allah, ya Rabb, orang itu sudah membuat kerusakan. Ya Allah, dia hambaku, Allah mengatakan. Ya Allah, orang itu sudah membuat kehancuran yang gak karuan. Ya Allah, Allah mengatakan dia hambaku. Allah katakan, ya Allah, orang ini sudah keterlaluan. Allah suruh diam kamu. Selama hambaku itu mau untuk bertobat, aku akan menjadi kekasihnya. Andai kata hambaku itu belum mau bertobat, aku akan menjadi penawar. Maka itu dikatakan jangan sekali-kali kita memikirkan manusia ini yang wajahnya nggak akan menjadikan manfaat untuk wajah kita, untuk hati kita. Kenapa? Karena amal-amal kebaikan itu diantaranya kita dapatkan dari ru'u, dari kita melihat. Seperti yang dikatakan sahabat Rasul, idza ru'u dzukirallah. Di zaman itu ketika sahabat melihat Rasulullah adem. Kenapa? Karena an-nur al-Mustafa Rasulullah SAW. Dikatakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan sampai Rasulullah SAW ini suatu malam ketika Sayyidah Aisyah pernah diriwayatkan itu jatuh jarum ketika Sayyidah Aisyah hendak menjahit, dikatakan itu sedang itu lampu itu penerang jatuh mati, terus itu Rasulullah SAW bercahaya sehingga terang ruangan itu.
Ayo, kenapa? Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini memang wajah-wajah orang-orang yang begitu mahabbah kepada Rasulullah SAW. Itu yang akan meluluhkan segala, menghancurkan segala sifat-sifat buruk kita di saat kita melihat mereka. Kenapa ada keberkahan di wajah orang-orang itu? Kenapa? Karena mereka nggak pernah jauh daripada air wudhu. Mereka selalu mengerjakan sholat, selalu melakukan amal-amal kebaikan, sehingga Allah sebut di Al-Quran Al-Karim, mereka itu qaumun shalihin, orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang baik, orang yang khair, orang yang selalu melakukan amal-amal khairiyah, amal-amal yang ada di sana kandungan kebaikan, dan Allah jauhkan kita dari melakukan perbuatan syariah, perbuatan-perbuatan yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.